Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan cara pengerjaan modul 8. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Rizal Yufi Ma'arif, NIM B200, 180, 192, Cendana Brilian Logamarta, NIM B200, 180, 200, Tama Anissa Arum, NIM B200, 180, 205, Dewi Niken Larasati, NIM B200, 180, 210, Guntur Rizky Yulianto, NIM B200, 180, 211. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Arum, silahkan. Baik, yang pertama ini halaman 130, yaitu schedule PPH 21. Untuk data-datanya bisa teman-teman lihat di buku 1 halaman 186 sampai 196. Yang pertama, masa pajak bulan Januari, tanggal setor 9 Februari 2018 sejumlah Rp1.807.000 dengan tanggal lapor 9 Februari 2018. Yang kedua, Februari, tanggal setor 9 Maret 2018 dengan jumlah Rp1.807.000 dengan tanggal lapor 9 Maret 2018. Yang ketiga, masa pajak bulan Maret, tanggal setor 10 April 2018 sebesar Rp1.807.000 dengan tanggal lapor 10 April 2018. Yang keempat, bulan April, tanggal setor 7 Mei 2018 sebesar Rp1.807.000 dengan tanggal lapor 7 Mei 2018. Selanjutnya, masa pajak bulan Mei, tanggal setor 8 Juni 2018 sebesar Rp1.807.000 dengan tanggal lapor 8 Juni 2018. Yang keenam, masa pajak bulan Juni dengan tanggal setor 9 Juli 2018 sebesar Rp1.807.000 dengan tanggal lapor 9 Juli 2018. Yang ketujuh, bulan Juli dengan tanggal setor 9 Agustus 2018 sebesar Rp1.807.000 dengan tanggal lapor 9 Agustus 2018. Selanjutnya, bulan Agustus, tanggal setor 10 September 2018 sebesar Rp1.807.000 dengan tanggal lapor 10 September 2018. Selanjutnya, masa pajak bulan September dengan tanggal setor 10 Oktober 2018 dengan jumlah Rp1.807.000 dengan tanggal lapor 10 Oktober 2018. Kemudian, bulan Oktober dengan tanggal setor 9 November 2018 dengan jumlah Rp1.807.000 dengan tanggal lapor 9 November 2018. Kemudian yang terakhir, masa pajak bulan November, tanggal setor 10 Desember 2018 dengan jumlah Rp1.807.000 dengan tanggal lapor 10 Desember 2018 dengan total keseluruhan sebesar Rp19.877.000. Klien PT Sugus, schedule PPH 21 dibuat oleh kelompok 4 tanggal 1 Maret 2019, diperiksa oleh Dimjati tanggal 2 Maret 2019, indeks M211, periode 31 Desember 2018. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, yang kemudian di sini kita akan menghitung tentang pajak penghasilan pasal 21. Di sini dengan yang pertama dengan saudari Diestri dengan masa kerja Januari sampai dengan Desember, status kawin dengan anak satu dengan berpenghasilan bruto per tahunnya 180 juta dan mendapat THR di sini telah tertulis 15 juta. Kemudian ditambahkan total penghasilan bruto menjadi 195 juta. Dengan biaya jabatan yang tertulis dengan maksimal 6 juta. Kemudian ada BPJS dengan perhitungan yaitu 3,7% dikali dengan total penghasilan bruto menjadi Rp7.215.000. Untuk jumlah penghasilan neto
dari total penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan ditambah dengan BPJS menjadi 181.785.000. PTKP di sini karena K1 di sini kita menjadi 54 juta. Ya, untuk penghasilan kena pajaknya 127.785.000. Dengan perhitungan pas PPh 21-nya yaitu menjadi 14.167.750. Yang kedua ada saudara Wansen dengan masa kerja Januari sampai dengan Desember atau setahun, status K3 atau telah kawin dengan anak 3, penghasilan bruto per tahunnya 96 juta dengan THR 8 juta sehingga total penghasilan brutonya menjadi 104 juta. Biaya jabatan yang telah dicatat yaitu 5.200.000 dengan BPJS 3,7% dikali dengan 104 juta menjadi 3.848.000. Jumlah penghasilan neto yaitu dari total penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan ditambah dengan BPJS menjadi 94.952.000. Pajak penghasilan tidak kena pajaknya yaitu karena K3 di sini menjadi 72 juta. Penghasilan kena pajaknya di sini dihitung menjadi 22.952.000. Kemudian PPh 21-nya yaitu 1.147.600. Yang ketiga ada saudara Sugeng dari masa kerja dari Januari sampai dengan Desember. Status tidak kawin atau tidak menikah atau TK dengan penghasilan bruto 96 juta. Di sini tercatat mendapat THR 8 juta dan total penghasilan brutonya menjadi 104 juta. Biaya jabatannya telah tercatat di sini 5.200.000 dengan BPJS sama dengan saudara Wansen yaitu 3.848.000. Jumlah penghasilan netonya 94.952.000 dengan PTKP karena tidak menikah atau tidak kawin menjadi 54 juta. Penghasilan kena pajaknya terhitung menjadi 40.952.000 dengan PPh 21-nya 2.047.600. Dengan saudara Yadi dari masa kerja Januari sampai dengan Desember dengan status tidak menikah atau tidak kawin atau TK dengan penghasilan bruto per tahunnya yaitu 108.000 dengan THR 9 juta. Jadi total penghasilan brutonya yaitu 117 juta. Untuk biaya jabatannya itu 5.850.000 rupiah. BPJS dari 3,7% dari total penghasilan bruto menjadi 4.329.000 rupiah. Dengan jumlah penghasilan neto dari total penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan ditambah dengan BPJS menjadi 106.821.000. Dengan PTKP di sini karena tidak menikah atau tidak kawin, di sini PTKP-nya 54 juta. Dengan penghasilan kena pajaknya 52.821.000. Untuk PPh 21-nya terkena menjadi 2.923.150. Untuk saudari Catherine dari Juli sampai dengan Desember dengan status tidak menikah atau tidak kawin atau TK lagi penghasilan bruto per tahunnya 30 juta. Untuk THR-nya 2.500.000 dengan total penghasilan brutonya 32.500.000. Untuk biaya jabatannya sendiri ada 1.625.000. Untuk BPJS-nya 3,7% dikali total penghasilan brutonya menjadi 1.202.500 rupiah. Jumlah penghasilan netonya 29.672.500. Karena di sini penghasilan tidak lebih dari 50 juta atau 54 juta yang untuk tanggung sendiri, jadi PTKP dan penghasilan kena pajaknya tidak dihitung. Sehingga untuk selanjutnya saudari Daniel Januari dengan masa kerja Januari sampai dengan Desember dengan status kawin menikah anak 1. Penghasilan brutonya per tahun 84 juta dengan THR 7 juta sehingga total penghasilan brutonya menjadi 91 juta. Untuk biaya jabatannya sendiri adalah 4.550.000 rupiah.
Untuk BPJS-nya dengan 3,7% dari penghasilan brutonya, yaitu Rp3,367.000. Jumlah penghasilan netonya 83.083.000. PTKP-nya di sini karena menikah anak satu menjadi 63 juta. Untuk penghasilan kena pajaknya 20.083.000. Dengan PPh 21-nya menjadi 1.004.150. Kemudian ada saudari Vivian dari masa kerja Januari sampai dengan Desember dengan status menikah anak satu atau K1. Penghasilan bruto per tahunnya 48 juta, THR 4 juta, sehingga total penghasilan brutonya menjadi 52 juta. Untuk biaya jabatannya di sini tercatat 2.600.000 dan BPJS-nya 3,7% dari penghasilan brutonya yaitu 1.924.000. Jumlah penghasilan netonya menjadi 47.476.000. Untuk PTKP-nya karena tidak melebihi dari 54 juta untuk tanggungan sendiri, jadi tidak dihitung untuk PTKP-nya dan pajak penghasilan kena pajaknya juga. Kemudian ada saudara atau saudari Nehemia dari Januari sampai dengan Desember dengan status tidak menikah atau TK. Penghasilan bruto per tahun yaitu 48 juta dengan THR 4 juta, sehingga total penghasilan brutonya menjadi 52 juta. Untuk biaya jabatannya sendiri di sini tercatat 2.600.000. Untuk BPJS-nya dari 3,7%-nya penghasilan bruto yaitu 1.924.000 rupiah. Jumlah penghasilan netonya sama dengan saudari Vivian yaitu 47.476.000 rupiah. Sama di sini karena penghasilannya tidak mencapai 54 juta untuk tanggungan sendiri, jadi PTKP-nya di sini tidak dihitung dan juga pajak penghasilan kena pajaknya tidak dihitung, juga PPh 21 juga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizal. Baik, terima kasih Mas Guntur. Untuk yang ke-9 yaitu Saudara Utomo dengan masa kerja Januari sampai Desember dengan status menikah anak 2. Untuk penghasilan bruto per tahunnya sebesar 48 juta, untuk THR-nya sebesar 4 juta dengan total penghasilan bruto sebesar 52 juta. Untuk biaya jabatan 5% dari total penghasilan bruto sebesar 2.600.000. Kemudian BPJS-nya 3,7% dari total penghasilan bruto sebesar 1.924.000. Untuk jumlah penghasilan netonya sebesar 47.476.000. Untuk PTKP-nya tidak dihitung karena kurang dari 50 juta. Untuk PHKP-nya tidak dihitung dan PPh 21-nya tidak dihitung. Untuk yang ke-10 yaitu Saudari Jeremiah dengan masa kerja Maret sampai Desember dengan status menikah tidak memiliki anak. Untuk penghasilan bruto per tahunnya sebesar 35 juta dengan THR sebesar 3 juta. Kemudian total penghasilan brutonya sebesar 38 juta. Untuk biaya jabatannya 5% dari total penghasilan bruto sebesar 1.900.000. Untuk BPJS-nya 3,7% dari total penghasilan bruto sebesar 1.406.000. Untuk jumlah penghasilan netonya 34.694.000. Untuk PTKP-nya tidak dihitung karena kurang dari 50 juta, PHKP-nya tidak dihitung, dan PPh 21-nya tidak dihitung. Untuk yang ke-11, yaitu Saudari Janet. Untuk masa kerja bulan April sampai bulan Desember dengan status tidak menikah. Dengan penghasilan sebesar 31.500.000. Dengan THR 2.625.000.
Untuk total penghasilan brutonya sebesar 34.125.000. Untuk biaya jabatannya 5% dari total penghasilan bruto sebesar 1.706.250. Untuk BPJS-nya 3,7% dari total penghasilan bruto sebesar 1.262.625 rupiah. Untuk jumlah penghasilan netonya sebesar 31.156.125 rupiah. Untuk PTKP-nya tidak dihitung karena kurang dari 50 juta. PHKP-nya tidak dihitung dan PPh 21-nya tidak dihitung. Untuk yang ke-12, Saudari Clarissa. Untuk masa kerja bulan November sampai Desember dengan status tidak menikah, penghasilan bruto per tahunnya sebesar 7.600.000 dengan THR-nya 0. Untuk total penghasilan brutonya sebesar 7.600.000. Untuk biaya jabatan 5% dari total penghasilan bruto sebesar 380.000. Untuk BPJS 3,7% dari total penghasilan bruto sebesar 281.200 rupiah. Untuk jumlah penghasilan netonya sebesar 6.938.800 rupiah. Untuk PTKP tidak dihitung, PHKP-nya tidak dihitung, dan PPh 21-nya tidak dihitung. Untuk yang ke-13, Saudari Olivia. Untuk masa kerja bulan Januari sampai bulan Desember dengan status tidak menikah, untuk penghasilan bruto per tahunnya sebesar 48 juta dengan THR sebesar 4 juta. Kemudian total penghasilan brutonya sebesar 52 juta. Untuk biaya jabatannya 5% dari total penghasilan bruto sebesar 2.600.000. Untuk BPJS-nya 3,7% dari total penghasilan bruto sebesar 1.924.000. Untuk jumlah penghasilan netonya sebesar 47.476.000. Untuk PTKP-nya tidak dihitung, PHKP-nya tidak dihitung, dan PPh 21-nya tidak dihitung. Untuk yang ke-14 itu Saudari Patricia dengan masa kerja dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan status tidak menikah. Untuk penghasilan bruto per tahunnya sebesar 48 juta dengan THR sebesar 4 juta, sehingga total penghasilan brutonya sebesar 52 juta. Untuk biaya jabatannya 5% dari total penghasilan brutonya sebesar 2.600.000. Untuk BPJS-nya 3,7% dari total penghasilan brutonya sebesar 1.924.000. Untuk jumlah penghasilan netonya sebesar 47.476.000. Untuk PTKP-nya tidak dihitung, PHKP tidak dihitung, dan PPh 21-nya tidak dihitung. Untuk yang ke-15, Saudara Iwan dengan masa kerja bulan Februari sampai bulan Desember. Untuk statusnya tidak menikah, untuk penghasilan bruto per tahunnya sebesar 46.200.000 dengan THR-nya sebesar 3.850.000. Sehingga total penghasilan brutonya sebesar 50.050.000 rupiah. Untuk biaya jabatannya 5% dari total penghasilan bruto sebesar 2.502.500 rupiah. Untuk BPJS-nya 3,7% dari total penghasilan bruto sebesar 1.851.850 rupiah. Untuk jumlah penghasilan netonya sebesar 45.695.650 rupiah. Untuk PTKP tidak dihitung, PHKP tidak dihitung, dan PPh 21-nya tidak dihitung. Kemudian karyawan di bawah PTKP untuk penghasilan bruto per tahunnya sebesar 329.632.400 rupiah
dengan THR-nya sebesar Rp32.517.600. Untuk total keseluruhan untuk penghasilan bruto per tahunnya sebesar Rp1.233.932.400. Untuk THR-nya sebesar Rp111.492.600. Untuk total keseluruhan penghasilan brutonya sebesar Rp1.033.275.000. Untuk biaya jabatannya sebesar Rp48.913.750. Untuk total BPJS sebesar Rp338.231.175. Untuk total jumlah penghasilan neto keseluruhan berjumlah Rp947.130.075. Untuk total PTKP-nya sebesar Rp297 juta. Untuk total PHKP-nya sebesar Rp264.593.000. Untuk total PPh 21-nya sebesar Rp21.290.250. Klien PT Sugus Schedule PPh 21 dibuat oleh kelompok 4 tanggal 1 Maret 2019, diperiksa oleh Dimyati tanggal 2 Maret 2019, indeks M2.1 periode 31 Desember 2018. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cendana. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan halaman 128, yaitu catatan pemeriksaan. Nomor 1, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap skedul utang jangka pendek untuk periode Desember 2018. Yang kedua, berdasarkan pemeriksaan tersebut terdapat beberapa koreksi sebagai berikut. Jurnal yang pertama, utang pajak PPh 21 kesejahteraan karyawan Rp7.290.000. Koreksi atas perbedaan PPh 21 yang dicatat terlalu besar. Perhitungannya Rp21.580.250 dikurangi Rp21.290.250, yaitu Rp7.290.000. Jasa profesi, utang pajak PPh 23 senilai Rp400.000, perhitungannya 2% dikali 20 juta, yaitu Rp400.000. Klien PT Sugus, skedul utang pajak dibuat oleh kelompok 4 tanggal 1 Maret 2019, diperiksa oleh Dimjati tanggal 2 Maret 2019, indeks M2 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya, halaman 127, keterangannya utang pajak PPh 21 per klien 31 Desember 2018, Rp28.568.359 per debit Rp7.290.000, jadi per audit 31 Desember 2018 senilai Rp21.278.359. Utang pajak PPh 2023 per kredit Rp400.000, per audit 31 Desember 2018 Rp400.000. Utang pajak 25-29 per klien 31 Desember 2018 Rp983.066.800 per audit 31 Desember 2018 Rp983
66.800. PPN keluaran per klien 31 Desember 2018 17.806.503 rupiah, per audit 17.806.503 rupiah. Jadi totalnya per klien 1.029.441.662 rupiah, per debitnya 7.290.000, per kredit 400.000, per audit 31 Desember 2018 1.251.551.662 rupiah. Klien PT Sugus schedule utang pajak dibuat oleh kelompok 4 tanggal 1 Maret 2019, diperiksa oleh Dimjati tanggal 2 Maret 2019, indeks M2 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Niken. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengerjaan halaman 126. Catatan pemeriksaan. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beban operasional untuk periode Desember 2018. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, terdapat beberapa koreksi sebagai berikut. A. Jurnal, beban komisi penjualan 60 juta, sedangkan kredit beban perjalanan dinas dan akomodasi, keterangannya yaitu koreksi beban komisi penjualan dicatat sebagai beban. Jurnal B, jamuan dan representasi debitnya 454.500.000, sedangkan kreditnya perlengkapan kantor 4.500.000. Keterangannya koreksi pembelian telepon genggam. Jurnal C, jamuan dan representasinya 20 juta, kreditnya pendapatan lain-lain 20 juta. Keterangannya yaitu koreksi penjualan kardus bekas dicatat mengurangi beban jamuan dan representasi. Jurnal D, saldo laba, debitnya saldo laba sebesar 10 juta, kreditnya kesejahteraan karyawan 10 juta. Klien PT Sugus schedule beban operasional dibuat oleh kelompok 4, diperiksa oleh Dimjati, indeks PL3 tanggal 1 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Next. Selanjutnya yaitu pengerjaan halaman 125. Pada tabel ini maka dilakukan pencatatan atas jurnal penyesuaian yang terdapat pada catatan pemeriksaan halaman 126, indeks PL3, kemudian dihitung secara cross-voting. Keterangan gaji per kliennya 1.041.074.000 rupiah, sehingga per auditnya 1.041.074.000 rupiah. Kesejahteraan karyawan per kliennya 354.351.000. Terdapat per kreditnya 17.290.000. Sehingga per auditnya 330.061.000 rupiah. Promosi per kliennya 200.342.040 rupiah. Per debitnya 17.501.000, sehingga per auditnya 217.843.040 rupiah. Perjalanan dinas dan akomodasi per kliennya 247.952.400, per debitnya 80.000, per kreditnya 60 juta,
sehingga per auditnya 188.032.400. Bensin per kliennya 168.587.770 rupiah. Per debitnya 50.000 rupiah per auditnya, sehingga per auditnya 168.637.770 rupiah. Jasa profesional per kliennya 20 juta, per debitnya 400.000, sehingga per auditnya 20.400.000. Asuransi per kliennya 20 juta, per debitnya 19.300.000, sehingga per auditnya 39.300.000. Jamuan dan representasi per kliennya 41.965.000 rupiah. Per debitnya 24.500.000, sehingga per auditnya 66.465.000 rupiah. Sumbangan 21 per kliennya 21.500.000, sehingga per auditnya 21.500.000. Perlengkapan kantor per kliennya 75.351.500. Pada kreditnya 4.500.000 rupiah, sehingga per auditnya 70.851.500. Telepon, fax, dan pos 1.600 rupiah. Per auditnya 32.560. Listrik dan air per kliennya 12.500.600 rupiah. Per auditnya 12.500.600. Penyusutan per kliennya 354.691.800, sehingga per auditnya 354.691.800 rupiah. Piutang tak tertagih. Para debitnya 11 juta, sehingga per auditnya 11 juta. Sewa per kliennya 20 juta, per kreditnya 26.667.667 rupiah. Per auditnya 6.666.667 rupiah. Lain-lain per kliennya 19.977.545 rupiah, sehingga per auditnya 19.877.545 rupiah. Total per klien 2.630.694.255. Total per debitnya 72.831.000. Per kreditnya 108.456.667 rupiah. Total per auditnya 2.598.568.588 rupiah. Klien PT Sugus, schedule beban operasional dibuat oleh kelompok 4 tanggal 1 Maret 2019, diperiksa oleh Dimjati tanggal 2 Maret 2019, indeks PL3 periode 31 Desember 2018. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.